Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Febriandana dengan NIM 23170111054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas lembar kerja mahasiswa saya yang kedua dengan rumusan masalah. Yang pertama itu, siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Nomor dua, apakah dasar keyakinan agama Hindu? Yang ketiga, ceritakan hubungan sorga dan neraka dengan Pancasrada. Yang keempat, mengapa orang bisa bunuh diri dan solusi menurut agama Hindu. Yang pertama itu adalah Swayambhu Manu. Dalam agama Hindu, Swayambhu Manu dianggap sebagai manusia pertama yang menjadi simbol awal dari kepercayaan manusia dalam mitologi Hindu. Menurut kepercayaan Hindu, Swayambhu Manu adalah pemimpin Manwantara pertama yang diciptakan oleh Dewa Brahma yang menikah dengan Satarupa dan keturunannya dikenal sebagai Manawa. Menikahi makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Brahma membentuk manusia meskipun variasi dalam cerita-cerita Purana. Konsep ini termasuk tetap diakui dalam agama Hindu sebagai bagian dari sejarah kehidupan manusia. Kisah-kisah mengenai dari sejarah kehidupan manusia, kisah-kisah mengenai keturunan Swayambhu Manu terdapat dalam berbagai kitab Purana seperti Priyabrata, Utanapada, Akuti Dewa, dan Pasutri. Yang kedua adalah Pancasrada. Pancasrada secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu panca dan serada. Panca yang artinya lima dan serada yang artinya keyakinan atau kepercayaan, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasrada adalah lima dasar keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini oleh umat Hindu. Sebab keyakinan menjadi dasar dalam beragama. Dari serada atau keyakinan tersebut, kita bisa membawa kesatya, yaitu setia, jujur, dan bertanggung jawab. Bagian-bagian dari Pancasrada yang pertama itu adalah percaya adanya Brahman atau Sang Hyang Widi. Dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Upanishad mengajarkan Brahman memiliki dua aspek, yaitu Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Nirguna Brahman ditunjukkan kepada para jenani atau orang yang memiliki kesadaran rohani atau orang yang tidak terikat oleh kesadaran fisik. Saguna Brahman diperuntukkan bagi para anjani atau orang yang masih meliputi kesadaran fisik. Bagian yang kedua adalah percaya adanya Atman. Percaya adanya Atman atau percikan kecil dari Tuhan disebut dengan Atman. Atman memberikan hidup kepada setiap makhluk hidup. Jika Atman meninggalkan badan, maka manusia akan meninggal. Atman yang menghadapi badan tersebut disebut jiwatman. Jiwatman dapat terpengaruh oleh karma atau hasil perbuatan di dunia kita sebelumnya. Bagian yang tiga adalah percaya adanya karma pala. Karma pala adalah perbuatan yang dilakukan makhluk hidup di dunia pada kehidupan sebelumnya. Perbuatan baik akan mendapatkan kesenangan, sedangkan perbuatan yang buruk akan mendapatkan kesusahan. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup diharapkan oleh agama selalu melakukan hal yang baik agar memperoleh kedamaian dalam kehidupannya selanjutnya. Bagian yang keempat adalah percaya adanya punarbawa. Punarbawa atau kelahiran kembali eh, terjadi karena jiwatman dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali. Kelahiran kembali sebagai manusia adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Yang kelima, percaya adanya moksa. Moksa adalah tujuan akhir daripada umat Hindu, khususnya umat yang beragama Hindu. Kata moksa berasal dari kata muk, bahasa yang seketaya berarti membebaskan atau mengeluarkan. Dari urat kata ini kemudian jadi moksa yang berarti kelepasan dan kebebasan. Yang selanjutnya adalah hubungan surga neraka dengan Pancasrada. Dalam kepercayaan Hindu, Pancasrada adalah sistem kepercayaan membagi dua setelah kematian menjadi 5 tempat utama, termasuk surga dan neraka.
Surga adalah tempat bagi jiwa yang telah menjalani kehidupan yang baik dan dipandang baik oleh dewa-dewa. Sementara neraka adalah tempat bagi jiwa yang telah melakukan dosa-dosa dan kejahatan. Kedua konsep ini terkait erat dengan Pancasrada karena Pancasrada adalah keyakinan bahwa jiwa telah meninggal akan mengalami punarbawa karena jiwa dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali. Kelahiran kembali sebagai manusia adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Pada kehidupan selanjutnya, salah satu dari 5 nasib berdasarkan tindak mereka selama hidup. Yang selanjutnya adalah mengapa orang bisa bunuh diri dan solusi menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu, bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri sering disebut ulah pati, memiliki beberapa sudut pandang. Beberapa ajaran agama Hindu percaya bahwa tindakan bunuh diri dapat menghasilkan karma yang negatif dan dapat mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan keselanjutannya atau punarbawa. Menurut agama Hindu, menurut agama Hindu adalah untuk mengatasi penderitaan atau kesulitan dalam hidup menggunakan prinsip-prinsip seperti karma. Yang pertama itu karma, di mana kita harus mengingat karma baik dan buruk kita agar dapat eh, membuat kehidupan di selanjutnya itu ataupun narbawa kembali kita dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah dharma, di mana dharma itu ajaran yang baik-baik, di mana kita harus menjalankan dan mengikuti ajaran yang baik agar dapat sesuai dengan jalan yang ingin kita tuju. Yang ketiga itu pencarian kedamaian melalui jalan spiritual, seperti contohnya yoga ataupun mengikuti kegiatan spiritual dengan mencari ahli spiritual atau atau dengan cara yoga, misalnya kita mencari kedamaian. Dengan cara itu mengosongkan pikiran dan memusatkan pikiran kita kepada ajaran-ajaran yang baik. Sekian presentasi dari materi saya. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah dalam agama Hindu, Swayambhu Manu dan Satarupa dianggap sebagai manusia pertama, melambangkan hubungan manusia dengan alam semesta. Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan, termasuk kepercayaan Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Pancasrada juga mencakup konsep surga dan neraka sebagai akibat dari tindakan baik atau buruk selama hidup. Agama Hindu menekankan bahwa bunuh diri dapat menghasilkan karma negatif dan solusinya adalah menggunakan prinsip-prinsip karma, dharma, dan pencarian kedamaian melalui jalan spiritual seperti yoga atau meditasi ataupun dengan bimbingan oleh para guru spiritual. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Santi.